Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Teori Belajar yang beranggotakan saya Muhammad Aldi Taufik dan teman saya Akmalia Firdausi akan menyampaikan materi yang bertemakan teori belajar behaviorisme. Aliran behavioristik atau behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Behavioristik memandang bahwa ketika dilahirkan, manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Aliran ini sangat menekankan pada lingkungan sebagai aspek yang sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia. Ada beberapa ciri umum yang nampak dalam rumpun teori belajar behaviorisme. Ialah yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistis. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Dan yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Ada beberapa teori yang mengawali lahirnya psikologi belajar behaviorisme, antara lain teori Trondik's connectionism, dan yang kedua teori Pavlov classical conditioning, yang ketiga Cartwright's contiguous conditioning, yang keempat Skinner's operant conditioning, dan yang kelima ialah teori Hull's systematic behavior theory. Pertama ialah teori Trondik's connectionism. Ialah teori yang dipopulerkan oleh Edward Lee Trondijk yang lahir pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1949. Adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika. Ia merupakan orang pertama yang melakukan eksperimen belajar dengan hewan. Disertasi doktornya yang diterbitkan pada tahun 1898 membahas tentang eksperimen yang sangat terkenal di bidang psikologi. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, Trondijk menyusun suatu teori yang disebut dengan teori connectionisme atau teori SR, stimulus dan respons. Nama lain dari teori ini adalah trial and error learning. Implikasi belajar dengan trial and error adalah ketika anak belajar keterampilan psikomotorik seperti anak naik sepeda, berenang, atau gerakan lainnya. Dengan prinsip trial and error, anak belajar dengan mencoba, salah, coba lagi, sampai akhirnya dapat melakukan gerakan yang benar. Selain teori trial and error, Trondijk juga mengembangkan beberapa hukum belajar yang lain, yaitu yang pertama adalah law of effect. Apabila efek respon menyenangkan, maka proses belajar akan terjadi dengan baik. Dan yang kedua adalah law of readiness. Belajar akan berhasil dengan baik manakala didukung dengan persiapan. Dan yang ketiga ialah law of exercise. Semakin banyak dipraktikkan atau digunakannya hubungan stimulus respons, akan semakin kuat hubungan itu. Yang kedua adalah Pavlov classical conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Dalam istilah Pavlov, pemberian makanan merupakan stimulus yang tidak dikondisikan. Paradigma pengondisian klasik. Di dalam sebuah eksperimen yang khas behavioris, seekor anjing ditaruh beberapa saat di sebuah kurungan di ruang gelap. Kemudian sebuah lampu kecil dinyalakan di atasnya. Setelah 30 detik, sejumlah makanan diletakkan di mulut anjing, membangkitkan refleks air liur. Prosedur ini diulang beberapa kali setiap kali makanannya diberikan bersama-sama dengan cahaya lampu. Setelah beberapa saat, cahaya lampu yang awalnya tidak berkaitan dengan air liur dapat membuat air liur anjing keluar saat melihat lampu dinyalakan. Si anjing bisa dikatakan telah dikondisikan untuk merespons cahaya. Contoh dari teori ini ialah guru yang senantiasa menyampaikan materi pelajaran disertai dengan latihan soal, kemudian siswa disuruh untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Setiap kali siswa mengerjakan latihan soal tersebut dengan baik dan benar, guru akan tersenyum dan memberikan pujian pada siswa. Dan siswa akan merasa bangga. Diharapkan dengan sering terbiasa mengerjakan latihan soal, siswa akan punya pengalaman dengan bentuk-bentuk soal dan pada akhirnya dapat menyelesaikan suatu soal dengan mudah yang dapat membuatnya bangga. Dapat menyelesaikan soal membuat siswa bangga.
Prinsip-prinsip belajar menurut classical conditioning dapat diringkas menjadi berikut. Yang pertama ialah belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara merangsang stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Selanjutnya ialah proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Dan yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. US dan CS akan menimbulkan aktivitas otak. Dan yang kelima, ialah semua aktivitas susunan syaraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibisi. Baik, yang ketiga adalah Guthrie's Contagious Conditioning. Teori Contagious Conditioning merupakan suatu teori dalam psikologi yang ditemukan oleh Edwin Ray Guthrie. Contagious conditioning yaitu sebuah kedekatan kondisi yang terjadi berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang relevan. Menurut paham teori contagious conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Aspek-aspek pada teori ini adalah yang pertama, lupa. Lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam suatu pola stimulus. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi adalah maintaining stimuli yang menjaga individu tetap aktif dan fokus sampai pada tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah transfer training. Pada dasarnya, seseorang menunjukkan respons yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Yang keempat adalah hukuman. Efektivitas punishment atau hukuman ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh individu yang dihukum itu. Kemudian yang terakhir adalah niat. Mengapa dinamakan niat? Dinamakan niat karena maintaining stimuli dari dorongan biasanya berlangsung dalam periode atau selama periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat adalah operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Bruce Frederick Skinner. Skinner mengungkapkan bahwa setiap manusia itu bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Skinner juga mendefinisikan bahwa belajar sebagai proses perubahan perilaku. Studi Skinner tentang pembelajaran berpusat pada tingkah laku dan konsekuensi-konsekuensinya. Operant conditioning merupakan metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dengan konsekuensi, menggunakan reward serta punishment. Ada dua macam respons dari teori Skinner. Yang pertama adalah responden response, merupakan respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, muncul secara otomatis dan refleks. Yang kedua adalah operant response, merupakan respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Yang kelima adalah Hull Systematic Behavior Theory. Teori ini dipelopori oleh Clark Leonard Hull. Bagi Hull, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar individu tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis merupakan hal yang sangat penting. Sehingga stimulus dalam belajar pun seringkali dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun responnya bermacam-macam. Teori evolusi Charles Darwin sangat mempengaruhi teori behavioristik yang dikemukakan oleh Hull ini. Melalui teorinya, Hull mengatakan bahwa dalam diri seseorang yang belajar perlu adanya suatu motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi sebelum suatu respon bisa diperkuat atas dasar pengurahan kebutuhan. Teori Hull yang paling terkenal adalah teori pengurangan dorongan atau Drive Reduction Theory. Pada teori pengurangan dorongan atau drive
Reduction theory mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama adalah respon. Respon harus terjadi secara sengaja supaya terjadi suatu pembiasaan. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan terjadi apabila penguatan atau reinforcement menjawab kebutuhan. Selanjutnya adalah dorongan. Dorongan merupakan suatu hal yang penting agar respon bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah stimulus dan respon. Harus dideteksi oleh organisme supaya pembiasaan tersebut bisa terjadi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.